Ada satu riwayat yang dijelaskan oleh pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan diriwayatkan man shalla khalfal maqam rakaataini, siapa yang sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, itu biasanya kita kalau habis tawaf, ya kita kalau habis tawaf tuh 7 kali selesai tawaf, lalu kita cari makom Ibrahim. Nah, kita sholat dah tuh di belakang makom Ibrahim. Gak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja. Ya, 2 rakaat sholat di belakang makom Ibrahim. Ya, insya Allah melalui hadis ini ya dikatakan dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa sholat nanti di belakang makam Ibrahim ya. Amin. Yang sudah alhamdulillah, yang belum insya Allah ya nanti waktunya Allah panggil kita sehingga kita bisa sholat di belakang makam Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Wa utiya minal hasanat. Ya, sholat sunnah aja udah. Ya, sholat sunnah biasanya kalau kita laksanakan setelah tawaf, berarti kita sholat sunnah ba'da tawaf. Ya, begitu. Jadi habis tawaf tuh, nah kita disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Berarti itu sholat sunnahnya ba'da tawaf, setelah tawaf 2 rakaat. Seandainya dia bilang usolli sunnah saja juga udah cukup. Ya, iya. Ya, dibilang usolli sunnah rakaataini udah nggak apa-apa, boleh. Ya, seperti itu. Nah, itu insya Allah manfaatnya dosa-dosanya akan diampunkan. Yang kedua, wa utiya minal hasanat, akan diberikan kebaikan-kebaikan bi adadi kulli man shalla khalfahu, sebanyak orang yang sholat di belakang makam Ibrahim ada apan berlipat-lipat ganda. Itu orang yang sholat di belakang makam Ibrahim banyak nggak kira-kira? Lah banyak banget. Itu dosa kita ya diampunin, kemudian kita dikasih kebaikan sebanyak ya orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, orang yang sholat di belakang makam Ibrahim kagak rapi-rapi itu, ya berebut bapak saudara. Ya Allah, apalagi kalau musim-musim lagi haji begini nih, masya Allah, begitu banyaknya manusia yang pada sholat di belakang makam Ibrahim. Itu sebanyak itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, orang yang sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Wa amanahallahu ta'ala yaumal qiyamati, dan Allah kasih aman, insya Allah dilindungi nama Allah di hari kiamat, minal fazail akbari, dari rasa takut yang amat besar. Jadi nanti di hari kiamat orang tuh pasti merasakan rasa takutnya yang paling besar, yaitu pada saat di hari kiamat. Orang yang sholat di belakang makam Ibrahim insya Allah dikasih perlindungan, ya, dikasih aman. Wa amara azza wajal, dan Allah telah memerintahkan ya Allah azza wajal Jibril, kepada malaikat Jibril, wa Mikail, dan kepada malaikat Mikail, wa jami'al malaikati, dan kepada semua malaikat, ayastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, agar mereka semuanya beristighfar buat orang yang sholat di belakang makam Ibrahim sampai hari kiamat. Ya Allah, masya Allah. Sholat parkirnya di belakang makam sama. Dapat juga, iya. Nah, makanya di sini kan dibilang siapa yang sholat di belakang makam Ibrahim, sholat umum, ya minimal sholat sunnah 2 rakaat kan begitu. Ya, tapi kalau kita memang pas kebetulan sholat wajibnya ada di belakang makam Ibrahim, ya kedapatan juga. Nah begitu, kedapatan bapak saudara, minimal 2 rakaat setelah tawaf. Nah begitu, di belakang makam Ibrahim. Kalau dia mau sholat duha di belakang makam Ibrahim, ya boleh juga. Ya, mau sholat yang lain-lainnya di belakang makam Ibrahim itu masuk, karena hadis ini umum, man sholat, siapa orang sholat. Nah, enggak dibilang sholat sunnah, enggak dibilang sholat wajib. Yang penting sholatnya di belakang makam Ibrahim. Tapi umumnya sholat 2 rakaat dah di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah habis tawaf. Sebab kalau di sholat-sholat yang lainnya kadang-kadang agak susah, karena memang berebut di situ, cukup ramai manusia. Ya, nah kesempatannya biasa habis tawaf begitu.
Nah itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Allah perintahkan kepada malaikat Mikail, bahkan Allah perintahkan kepada semua malaikat agar mereka beristighfar memohonkan ampun buat orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Itu istighfarnya enggak sehari, enggak seminggu, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Waruya dan diriwayatkan man tafa haula baitillahi sab'an, siapa yang tawaf di sekeliling Baitullah sebanyak 7 kali. Nah sekarang bicara tawaf, ini kan namanya keistimewaan kota Mekah semuanya, sebab adanya di kota Mekah ini. Ya kalau tadi ada makam Ibrahim, ya sekarang ada lagi yang namanya Ka'bah. Di situ orang tawaf memutari ya Ka'bah. Ya, jadi orang kalau tawaf itu berarti mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu ada di sebelah kirinya. Terus putaran pertama selesai, putaran kedua selesai, putaran ketiga sampai ke-7. Dimulain dari yaitu Hajarul Aswad. Dari Hajarul Aswad nanti dia ketemu sama pojok rukun Iraki, ketemu lagi sama pojok rukun Syami, ketemu lagi sama pojok rukun Yamani. Nah dari rukun Yamani ketemu lagi sama Hajarul Aswad. Kan bentuknya seperti sudut gitu Pak ya. Ya pojoknya ada 4 berarti, sudutnya ada 4. Ada Hajar Aswad, ada rukun Iraki, ada rukun Syami, ada rukun Yamani. Ya seperti itu. Jadi di berkeliling tuh sampai 7 kali dia tawaf namanya. Ya tawaf mengelilingi ya Ka'bah. Ya itu sebanyak 7 kali fi yaumin shaibin sadidil hari, di hari yang sangat lagi panas. Ya Allah, ini sekarang di Mekah lagi panas nih. Ya, di Mekah lagi panas. Ya, jadi udah sampai di atas ya 30. Ya, 37 bisa 40 ya fi yaumin shaib sadidil hari. Hasiran an ra'sihi, terbuka, enggak pakai tutup kepala. Berarti dia lagi pakai pakaian apa nih? Pakaian ihram. Ya, lagi tawaf umroh atau tawaf haji. Ya, berarti terbuka. Ya, itu kepalanya. Ya, enggak tertutup. Kalau orang laki kan kalau lagi pakaian ihram, ya itu hanya 2 helai. Ya, kain putih. Ya, yang pertama untuk sarungnya, yang kedua untuk ya apa? Yaitu badannya diselendangkan di badannya. Kepalanya terbuka, itu panas di situ. Ya, dia lagi ya tawaf dalam kondisi panas, tapi dia terbuka, tidak menutup kepala. Wastalamal hajaral aswada, kemudian dia istilam kepada hajarul aswad. Fi kulli taufatin, pada setiap putaran tawafnya, min ghairi ayyuziya ahadan, tanpa mengganggu dan menyakiti orang lain. Tuh ingat ya, tanpa mengganggu dan menyakiti orang lain. Makanya orang kalau tawaf santai aja. Jangan jorogin yang di depan, jangan nyikut yang di samping, jangan nyikut yang di kanan dia, kiri dia, depan, belakang. Udah, kalau lagi berdesak-desak kita ikutin aja. Entar juga lama-lama maju ke depan. Iya. Nah, begitu. Ya kan kadang-kadang tawaf lagi enak gitu ya. Ya, nggak ada orang, kadang-kadang enak ya. Entar lagi banyak orang, Masya Allah. Apalagi ketika saat-saat habis ya, itu tuh mau dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Ya, itu tuh padat itu ke Multazam. Ya, entar dari Multazam ke sana dikit legah lagi biasanya. Terus sampai rukun Yamani Robbana, artinya enak lagi. Entar masuk lagi ke Hajar Aswad, rame lagi, padat lagi. Terus sampai ke makam Ibrahim, sampai Multazam. Nah, seperti itu. Ya, kita ikutin aja Pak, ikutin jalur. Ya, alurnya kemana, jangan mengganggu, jangan menyakiti orang lain. Tuh syaratnya begitu. Ya, jadi jangan sampai kadang-kadang orang jorok sana jorogin sini, atau mau nyium Hajar Aswad ya dengan menyakiti orang lain. Lebih bagus nggak usah, cukup istilam aja, istilam, mengkecup. Tuh Bismillah Allahu Akbar kita kecup Hajar Aswad, cukup. Kalau memang kita bisa cium, tapi kalau nggak bisa, udah kita istilam aja. Ya, seperti itu. Istilam ya tanpa mengganggu orang lain.
Wa qalla kalamuhu, kemudian sedikit omongannya. Jadi setiap kali di tawaf jangan ngobrol mulu. Ya, walaupun boleh ngomong. Ya, orang tawaf ya ngomong boleh nggak? Boleh. Beda dengan sholat. Kalau sholat ngomong batal. Tapi kalau tawaf ya ada temennya, gimana kabarnya ente? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh nggak tuh? Boleh. Tapi jangan terus ngobrol. Ya, jangan terus ngobrol aja. Nah, udah baca doa. Ya. Kan kadang-kadang kita lagi tawaf ketemu sama temen gak disangka. Ya begitu. Atau temen satu ngobrol. Atau sampingnya. Sekedarnya boleh. Kolla sedikit aja ngomongnya. Setelah itu ayo terusin. Baca doa-doa. Ya begitu. Beda kalau sholat. Kalau sholat itu kita ngomong. Ya kagak boleh. Kita lagi sholat. Allahu Akbar. Gimana kabar ente? Alhamdulillah sehat. Ya batal. Ya batal. Tapi kalau tawaf boleh. Bapak saudara. Ya, seperti itu. Jadi waqalla kalamu illa min zikrillahi, kecuali zikir kepada Allah, perbanyak zikir. Terserah. Ya bacaannya mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang paling enak, itu aja baca udah. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu zikir namanya. Kutiba lahu bikulli qadamin, ditulis sama Allah setiap kali langkah kakinya, yarfa'uha, yang diangkatnya itu sab'una alfa hasanatin, ditulis 70.000 kebaikan. Wa muhiya anhu sab'una alfa sayyi'atin, dihapuskan 70.000 ya dosa dan kesalahan. Wa rufi'ah lahu sab'una alfa darajatin, diangkat 70.000 derajat. Masya Allah, itu begitu tuh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang tawaf. Orang yang tawaf, setiap langkahnya ribuan kebaikan Allah kasih. Setiap langkahnya ribuan dosa dihapuskan oleh Allah. Setiap ya langkahnya itu ribuan derajat dikasih, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlul masyi 'ala raqibi, dan bermula keutamaan orang yang berjalan kebanding orang yang naik kendaraan. Kalau sekarang ya kan ada tuh orang kalau tawaf pakai kendaraan, misalnya pakai skuter ya sekarang. Ya, ditaruh di tempatnya khusus ya, atau dia pakai kursi roda. Nah, seperti itu. Kalau dia memang kondisinya sakit nggak ada masalah. Tapi kalau sehat boleh, tapi nanti nilainya beda. Orang yang jalan kebanding di atas kendaraan. Kafadlil qamari lailatul badri, seperti keutamaan bulan Lailatul Badr, yaitu malam bulan purnama, ala sairil kawakibi, atas semua bintang-bintang. Bintang sama bulan purnama, kalau dari kita bumi ini ya pasti lebih besar cahayanya bulan purnama. Nah, kalau bintang kan cuma kecil-kecil aja ya cahayanya. Kalau bulan purnama begitu ya besar cahayanya, ya sempurna cahayanya. Nah, begitulah keutamaan orang yang berjalan dengan orang yang berkendaraan. Waruya, dan diriwayatkan, man tofa bil baiti khamsina marratan, siapa yang tawaf di Baitullah sebanyak 50 kali, yakni khamsina usbu'an, yaitu sebanyak 50 kali, 7 kali putarannya. 7 kali baru 1, 7 kali berarti 2. Sekarang sampai 50. Ya Allah, berapa kali itu, Pol? Dihitung tuh, Pol. Ya. Jadi kalau 50 kali berarti berapa kali putaran, Pol? Jadi 50 kali 7, ya. Nah, seperti itu. Apa 50 bagi 7? Ya. 50 bagi 7 ya? 50 bagi 7 berapa? Berapa? 7 kali putaran. Iya. Iya, jadi dia 50 kali ya tawaf. Ya, tapi 50 kali tawaf itu 1 kali tawafnya 7 kali putaran, berarti 50 kali 7. Ya, 50 kali 7 berarti iya 350 kali tawaf. Masya Allah. Ya, lama itu 50 kali. Ya, 1 kalinya hitungannya 7 kali putaran. Sebab orang yang dinamakan tawaf itu selesainya kalau udah 7 kali putaran.
Berarti kalau 50 kali tawaf, ya 50 kali 7. Nah, begitu. Berarti 350 ya. Iya, begitu, Masya Allah. Ya. Itu 50 ya kali tawaf, 350 kali putaran. Itu kharaja min dzunubihi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Kayauma waladatu ummuh, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu manfaat ya orang yang tawaf. Waruya, dan diriwayatkan annal hajarul aswada, sesungguhnya hajarul aswad yashhadu akan menjadi saksi limanis talamahu, bagi orang yang istilam kepada hajarul aswad, wa qabbalahu, dan yang mencium hajarul aswad, min ahli dunia, dari ahli dunia. Nih hadisnya nih, kenapa orang kok pengen nyium hajarul aswad, kenapa orang kok pengen istilam sama hajarul aswad. Itu nanti hajarul aswad menjadi saksi ya. Jadi hajarul aswad menjadi saksi buat orang yang istilam atau buat orang yang mencium hajar aswad. Wa anau syafi'un musyafi'un, dan nanti hajar aswad bisa menjadi syafi', pemberi syafaat, musyafi' tuh. Jadi syafi' dan musyafi'. Ya, jadi nanti dia ya menjadi saksi dan juga bisa menjadi penolong dan memberikan pertolongan. Nah, seperti itu. Wa annahu kana asyadda bayadun minas salji, dan sesungguhnya hajar aswad itu lebih putih dari salju. Awalnya hajar aswad itu bukan hitam tapi putih. Berarti bukan hajar aswad, hajarul abyad. Ya, begitu ya. Ya, awalnya Pak, Ibu Saudara, hajar aswad itu putih. Berarti bukan hajarul aswad, hajarul abyad. Itu asalnya putih, bahkan lebih putih dari salju. Salju putih enggak? Putih banget salju. Coba lihat salju, itu putih. Ya, tapi ini batu lebih putih lagi dari salju. Hatta sawadatu khotoya ahli syirki, sehingga menjadi hitam oleh dosa-dosa orang yang syirik. Tuh, jadi itu dasarnya putih jadi hitam. Iya, dasarnya putih jadi hitam. Kenapa? Karena disentuh-sentuh terus, ya dicium-cium terus, dipegang-pegang terus oleh orang yang banyak dosa. Jadi hitam itu akhirnya. Nah, makanya disebut hajarul aswad, batu hitam. Sebelumnya warnanya putih, lebih putih dari salju. Dia bisa hitam disebabkan karena dosa dan kesalahan ahli syirik. Walaula zalika ma masahu zu'ahatin illa syufiya. Dan kalau seandainya tidak itu, tidaklah orang yang sedang sakit menyentuh, mencium atau istilam kecuali disembuhin penyakitnya. Nah, begitu. Ada orang lagi sakit, niatin dengan mencium hajar aswad, mudah-mudahan Allah kasih sehat, disembuhin, disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada keterangan seperti itu, sampai sekarang orang berebut untuk mencium hajarul aswad. Sampai sekarang orang selalu berusaha, seandainya tidak bisa mencium hajarul aswad, minimal istilam, yaitu mengkecup dari jauh. Bismillah, Allahu akbar, kecup. Itu namanya mengecup, istilam. Ya, Bismillah, Allahu akbar, kecup. Cukup itu begitu. Nanti hajar aswadnya menjadi saksi. Ya, begitu. Dan bisa syafi, musyafi. Ya, jadi penolong dan bisa memberikan pertolongan. Kemudian ada yang kedua, takbil, mencium. Benar dicium tuh, dicium hajar aswadnya. Cuma tekadnya harus kuat. Ya, kuat, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, cium itu hajar aswad. Kalau bisa, kalau mampu. Kalau nggak bisa, cukup istilam. Itu dua-duanya ada anjuran, ada keterangan. Ya, riwayatnya seperti itu. Waruya, dan diriwayatkan la yadkhulu ahadal ka'bati, tidaklah masuk siapa ahadun, seseorang, al ka'bata, ke Ka'bah, illa birahmatillah, kecuali dia akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau seandainya ada orang masuk ke Ka'bah itu dapat rahmat Allah. Nah, gimana masuk ke Ka'bah? Masuk aja ke Hijr Ismail. Ya, kalau kita masuk Hijr Ismail namanya udah bagian dalam Ka'bah itu. Sebab Hijr Ismail itu termasuk bagian dalamnya Ka'bah.
Kalau kita buka pintunya ya kagak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu Bapak, Ibu, Saudara itu dikasih kesempatan. Seperti presiden, tamu-tamu negara. Nah itu dibukain. Enak, dijagain tuh sama askar. Ya, tuh begitu bisa masuk tuh ke dalam. Ya, begitu. Ya, jadi negara-negara yang dapat satu kemuliaan itu memang boleh. Misal kepala negara termasuk Indonesia, kepala negaranya banyak, bukan satu aja. Ya, termasuk ya Bapak Presiden kita udah cukup banyak tuh yang dikasih kesempatan untuk datang ke Mekah dan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dibukain pintunya. Kan ada pintunya tuh Ka'bah tuh ya. Dibukain. Masuk ke dalam. Nah kalau orang-orang biasa ya minimal masuk ke dalam Ka'bah itu kemana? Ke Hijr Ismail. Itu juga bagian daripada Ka'bah. Itu insya Allah akan dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahruju, dan dia tidak akan keluar minha dari Ka'bah itu illa bimaghfiratillahi azza wa jalla, kecuali mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari Ka'bah akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Warwiya, dan diriwayatkan an-nazru ilal ka'bati ibadatun, memandang Ka'bah itu ibadah. Memandang Ka'bah itu ibadah. Jadi kita kagak tawaf, kita kagak sholat di depan Ka'bah, cuma kita mandang-mandang Ka'bah saja, itu udah bernilai ibadah. Ya, jadi makanya tuh kita kalau habis sholat subuh kadang-kadang ya apalagi lagi pergi haji, santai waktunya, jangan pulang dulu. Ya, habis sholat subuh kita turun aja ke bawah terus ke depan Ka'bah. Ya Allah, kita kalau punya istri kita ajak istri kita, kalau kita punya keluarga kita ajak keluarga kita punya teman kita ajak teman kita. Jangan kemana-mana dulu dah tuh. Kita liatin tuh Ka'bah. Ada bangku, kita duduk di depannya dah tuh. Ambil bangku kita liatin aja, pandang tuh, baru mandangnya aja udah ya dapat pahala ibadah. Tuh kalau haji kan waktu lama Pak, 30 hari. Ya udah, jangan kemana-mana dulu habis sholat subuh. Kalau bisa sampai ntar waktu duha, kita sholat duha di depan Ka'bah, baru pulang dah. Kan enak ya. Kalau umroh ada acara lagi. Hari ini mesti punya program ini. Nah begitu. Kalau lagi haji santai kita, lebih banyak santainya. Tapi kalau umroh ya 9 hari, 12 hari, 15 hari, paling banyak 15 hari. Ya 12 hari aja kayaknya cepet bener. Umroh 12 hari kayaknya ya udah mau pulang aja. Apalagi yang 9 hari. Makanya waktu umroh itu padat. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Habis sholat subuh paling kita lama sebentar, nah ditelepon, tolong kembali ke hotel. Nah begitu. Karena kita mau kumpul, mau ziarah, mau ada acara lagi. Nah gitu. Tapi kalau lagi haji enak, santai. Ya, jadi kita bisa lihat-lihat Ka'bah. Nah begitu sampai duha, sholat duha. Ya habis sholat duha pulang, ya tinggal carilah rumah makan dah. Iya. Jadi kita pulang dah. Ya sambil nyari makan. Nah, enak Bapak Saudara. Ya, jadi ini indahnya seperti itu. Jadi memandang Ka'bah itu udah ibadah. Wa man nazara ilal baiti, siapa memandang ke Baitullah imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husyira yaumal qiyamati minal aminin, dan dia nanti akan digiring di padang mahsyar di hari kiamat dalam kondisi mendapatkan keamanan. Tuh dikasih keamanan, dilindungin sama Allah pada saat di padang mahsyar. Ya, pada saat manusia sedang banyak rasa takutnya. Nah, itu orang-orang yang senantiasa memandang Ka'bah penuh dengan iman dan mengharap ridha Allah, itu insya Allah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya, dan diriwayatkan man marido bi Makkah yauman wahidan, siapa yang sakit di kota Makkah 1 hari saja disakit,
haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Makanya Pak, kita kalau lagi sakit di Mekah itu satu hal yang positif juga. Kita husnuzan sama Allah. Ya Allah, hari ini kayaknya panas banget kita, badan lagi demam. Satu hari sakit di kota Mekah itu nilainya Masya Allah, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Nah begitu ya. Puasa satu hari di Mekah seperti puasa 100.000 hari. Ya begitu. Jadi kita manfaatkan tuh waktu-waktu yang istimewa pada saat di kota Mekah. Makanya pada saat lagi haji minimal ya puasa lah. Mau 1 hari, mau 2 hari, terserah. Yang penting ya pernah kita puasa di Mekah, pernah kita puasa di Madinah kalau haji. Kalau umroh kadang-kadang ada yang puasa, ada yang enggak. Kalau enggak memang kondisinya ya agak repot. Sebab 1 hari itu full kegiatannya. Kalau di puasa takut enggak kuat. Nah seperti itu. Tapi kalau lagi haji boleh tuh kita puasa 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah. Yang penting pernah kita puasa di kota Mekah, pernah puasa di kota Madinah. Itu sakit di kota Mekah 1 hari itu apa manfaatnya? Ya Allah janjiin haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Waruya dan diriwayatkan mamin ahadin yad'u inda ruknil aswad, tidak ada seseorang yang berdoa pas di rukun aswad ya illastujibalahu, kecuali diijabah. Ya jadi di rukun aswad itu artinya pas di dekat Hajarul Aswad. Kan ada rukun Yamani, ada rukun aswad, ada rukun ya Syami, ada rukun Iraqi lagi. Nah itu pojok-pojoknya itu ada punya keistimewaan semuanya. Nah sekarang kalau ada orang berdoa pas di dekat Hajarul Aswad pojoknya, illastujibalah, kecuali dikabul, diterima sama Allah. Wa kadzalika inda ruknil Yamani, begitu juga ketika di rukun Yamani. Itu kalau rukun Yamani biasanya orang bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi rukun Yamani sama rukun Aswad itu berdekatan. Kalau kita nggak bisa mencium rukun Aswad, batu Hajar Aswad, ya minimal cium juga rukun Yamaninya. Rukun Yamani kita cium, kita berdoa di situ. Ya mudah-mudahan kalau rukun Yamani lebih gampang. Kalau bisa dua-duanya. Ya kita berdoa di tempat itu juga. Rukun Yamani kita berdoa, rukun Aswad juga kita berdoa. Orang yang berdoa di situ dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira, nanti baru waruya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.